Ini sebagai Ketua Mabit PW menyampaikan sepatah dua patah kata ya. Boleh Bu Kartini? Kalau bisa di mute dulu Bu. Di unmute. Ya, semua di mute. Semua di mute ya. Semua di mute ya. Oke. Mari kita berdoa. Selesai berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting ini. Dan kami bersyukur sekali kalau Pendeta Nanang juga boleh hadir untuk memberikan pengarahan kepada kami sekalian, pelatihan terkait dengan budidaya tanaman secara hidroponik. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada Pak Nanang untuk boleh menyampaikan kepada kami sekalian, dan kami yang mendengarkannya juga boleh disemangati untuk belajar dengan baik. Kami mau menyerahkan sesi ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Kartini, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai Ketua Mabit PW? Oke, ya. Nah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Nanang yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama kami belajar tentang hidroponik ini. Lalu juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah boleh hadir, dan kiranya apa yang akan kami sajikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di masa pandemi ini ya. Kita akan bersama-sama nanti mempraktekkan apa yang sudah ilmu yang kita dapat sore hari ini. Terima kasih juga Bu Pendeta Trieni dan Bu Heni, yang Pak Bambang juga yang udah bantu. Ada juga Pak Regen ini, calon ketua nih. Salam kenal Pak Regen. Ya, saya rasa itu aja Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartini. Mungkin Bapak Ibu sekalian belum tahu Pak Nanang adalah pendeta GKI Mangga Besar, dan istrinya juga pendeta GKI juga yang melayani di GKI Kepaduri ya Pak Nanang ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nanang, dan saya ingin langsung menyerahkan kepada Pak Nanang untuk menyampaikan apa yang perlu untuk kami tahu terkait dengan budidaya tanaman secara hidroponik. Saya persilahkan Pak Nanang. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas atau kurang? Karena saya nggak pakai headset nih. Dengar. Jelas. Keras Pak. Nggak perlu pakai ini gitu, karena akan ribet gitu kan. Ya, baik. Sebelum kita nanti saya mungkin memaparkan beberapa hal mengenai hidroponik, ya perlu diketahui bahwa saya masih tetap pendeta. Saya bukan ahlinya hidroponik, tetapi saya praktisi lah, ya, karena saya sudah hobi dan juga beberapa tahun menekuni ini. Jadi kalau dibilang ahlinya ya bukan juga gitu. Tapi berdasarkan kecintaan saya, hobi saya itu, lalu sedikit demi sedikit ya saya memahami ini karakter-karakter tumbuhan seperti apa. Nanang suaranya di unmute. Thailand. Suaranya hilang. Hilang ya. Baik. Ada nggak di antara ibu bapak sekalian yang pernah mencoba untuk mempraktekkan hidroponik? Saya lihat angkat tangan kalau udah ada yang coba. Ibu pendeta kayaknya udah sering ya. Ya, saya udah Pak Nanang. Iya. Tapi belum seberhasil Pak Nanang.
Saya juga banyak gagalnya juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang ada di benak kita kalau kita ya mencoba untuk bertanam cara hidroponik? Apa sih yang ada di pikiran kita dulu nih? Oh, kalau hidroponik ini begini loh. Kalau hidroponik itu begitu loh misalnya. Ya, beberapa kali kalau saya mengadakan semacam pelatihan begini, selalu akan muncul hidroponik itu cara bercocok tanam yang mahal, Pak, begitu. Lalu ada yang mengatakan, wah, rumit lah, harus ngitung-ngitung nutrisinya seperti apa. Yang terpikir adalah kerumitan, mahalnya dulu, dan seterusnya. Padahal kita bisa memulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Ya. Yang sangat sederhana dari bahan-bahan yang di sekitar kita ada pun kita bisa manfaatkan untuk kita bercocok tanam. Istilah hidroponik itu kan dari kata hidro dan ponos gitu ya. Hidro itu air, ponos itu apa? Pekerjaan kah atau sarana. Jadi ini menanam dengan sarana air, bukan memakai tanah. Meskipun nanti perkembangannya ada yang pakai tanah juga, tetapi juga dimix gitu ya, dicampur dengan menggunakan sistem hidroponik. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mungkin akan menjelaskan hal-hal yang sederhananya dulu. Jadi dalam hidroponik itu ada beberapa sistem. Yang terkenal adalah sistem yang namanya NFT. NFT, ini bahasa Inggrisnya. N itu Nutrient Film Technique. Jadi air itu mengalir pakai media paralon. Nanti kemudian dari situlah seperti bisa saya tunjukkan ya di belakang kita ini. Seperti begini. Paralon-paralon seperti itu. Nah, di dalamnya ada aliran air yang mengalir, tetapi aliran air mengalir itu tipis saja, sedikit, tidak banyak-banyak. Nah, itu karena tipis, karena sedikit itu disebutnya film. Ya, film itu tipis. Nah, kenapa tipis itu? Ya karena tanaman itu hanya memerlukan secukupnya saja. Jadi tidak berlebihan, tidak direndam. Nah ini NFT. Ada yang namanya DFT. DFT itu Depth Flow Technique. Jadi ada setengah paralon itu terendam oleh air. Terendam oleh air, lalu kemudian disitulah ada rongga tetap. Nah, akar itu akan menyerap dari sana. Tetap medianya nanti entah pakai paralon atau guli, trapesio, atau talang, dan seterusnya. Itu bisa dipakai alat atau media untuk menanam itu. Nah, orang berdebat nih. Bagusan mana sih gitu ya? Antara yang terendam di paralon ataupun di gulinya itu setengahnya, atau yang hanya mengalir aja tipis. Itu sangat tergantung. Dari pengalaman saya, kalau kita menanamnya di Jakarta, saya selalu akan anjurkan lebih baik yang pakai NFT, Nutrient Film Technique. Jadi hanya mengalir kecil saja. Sekecilnya apa? Itu sekecil dari aliran selang yang 5 mili. Jadi kecil saja, dia udah cukup. Kenapa begitu? Karena cuaca di kita, di Jakarta ini, cuaca dataran rendah yang panas. Kalau airnya itu tergenang, misalnya di setengah atau sepertiga dari paralon itu, maka yang terjadi adalah air itu akan kejemur. Dan air itu akan menjadi hangat. Hangat cenderung panas. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau hangat menjelang itu hampir panas itu, untuk tanaman ini menjadi tidak ramah. Harus idealnya
tanaman itu akan tumbuh dengan baik kalau suhunya itu di bawah 30 derajat. Di bawah 30 derajat, mungkin kalau 25, 27 itu lebih baik. Tapi kalau udah terendam begitu, udah kepanasan, ini akan mempengaruhi tumbuhnya. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu, misalnya kangkung, ada pakcoy jenis tertentu, itu masih bisa mentolerir. Jadi masih bisa airnya hangat sedikit nggak apa-apa. Nah, yang kemudian ada juga sistem wicks, sistem sumbu. Ini yang seringkali banyak kita temui kalau kita membeli misalnya starter kit hidroponik. Itu sistem wicks. Di belakang saya nanti akan saya tunjukkan ada. Seperti ini, kalau kita membeli gitu ya, ini kita akan dikasih wadah seperti baskom, kemudian nanti di atasnya ada semacam papan seperti ini, plastik, lalu dibolongin dan kemudian ini akan diletakkan di sini. Ininya sendiri diberi nutrisi hidroponik. Jadi seperti itu. Nah ini tahap memang harus dilalui, itu tahap pemula belajarnya yang namanya starter kit ya pakai ini. Untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk kita berlatih dan tahu nih karakternya tumbuhnya seperti apa. Begitu. Jadi, nah hal-hal seperti ini, nah, nanti kita bisa belinya di mana? Di online banyak gitu ya. Bapak Ibu silakan di situ googling, lalu kemudian bisa melihat harganya berapa dan seterusnya. Nanti isinya apa saja. Nah itu cukup lengkap untuk pemula. Untuk kita mau belajar hidroponik ini. Jadi itu sistem wicks ini. Nah, saya akan menjelaskan ya bagian awal ketika kita menanam ini. Yang paling krusial itu sebenarnya yang cukup harus mendapat perhatian adalah ketika kita menyemai benih. Sebab ketika menyemai benih, kalau itu berhasil, kemungkinan ke depannya juga tinggal meneruskan saja. Asal nutrisinya pas, tepat, lalu terkena matahari, sinar matahari dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik juga. Nah, sebelum nanti kita atau saya jelaskan bagaimana menyemainya, yang harus diperhatikan nih Ibu Bapak sekalian, kalau kita hendak memulai menanam hidroponik, yang harus diperhatikan, adakah sinar matahari yang cukup? Cukupnya itu seberapa? Cukupnya, menurut apa yang sudah saya tekuni ini, minimal itu harus ada sinar matahari 4 jam. Minimal itu. Jadi kalau rumah kita ada temboknya, misalnya tembok seperti ini di sebelah, lalu kita perhatikan nih, dia kehalangan nggak sinarnya? Nah, lalu kemudian ia mendapatkan sinar itu bisa nggak? Minimal itu 4 jam. Nah, kebanyakan orang menanyakan, nah gimana Pak kalau sepanjang hari itu terkena matahari? Nah, ini kondisi ideal. Kalau sepanjang hari terkena matahari. Maka saya tempatkan nih di belakang saya itu sepanjang hari kena matahari karena yang di belakang ini di atas genteng. Ya. Di atas genteng karena nggak ada lahan. Ya, tadi sinar matahari harus cukup. Yang kedua, kalaupun sinar matahari cukup, yang kedua harus ada flow, aliran anginnya gitu. Oksigennya cukup. Jadi harus ada kurang lebih kalau kita berdiri ya kadang-kadang ada angin begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat kalau di dalam industri yang hidroponik yang udah maju, maka akan dibuatkan yang namanya greenhouse itu, tapi tetap di dalamnya kan mesti ada namanya
exhaust atau kipas angin supaya anginnya itu berputar. Nah, itu lalu kemudian nanti yang ketiga adalah soal nutrisi. Nutrisi bagaimana dan apa yang harus kita siapkan selain media-media tadi. Nah, kurang lebih itu kita harus mempersiapkan nanti lahannya di mana, kondisi seperti apa, lalu ya, keadaannya tadi udaranya terbuka atau tidak. Nah, kalau udara terbuka memang ada plus minusnya, nanti ada serangga, ada hama dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan bagi kita. Dan itu pun rasanya ada cara untuk kita mengatasinya. Baik, itu awalnya nanti kalau kita membeli starter kit ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai biasanya hidroponik itu akan ditanam memakai benihnya itu apa yang disebut rock wool. Ya. Rock wool itu kalau kita beli ini bentuk batangannya seperti ini. Belinya di mana? Lagi-lagi di online banyak, tapi kalau ibu bapak sekalian jalan-jalan ke toko tani, ke toko yang menyediakan peralatan ini ada juga. Nanti dicek saja di online berapa harganya. Nah, ini mirip-mirip apa ya? Kalau apa orang mengatakan gabus lah atau apa, tapi bukan. Ini rock wool terbuat dari rock. Rock itu adalah dari batu katanya gitu ya. Tapi ini sangat ramah untuk benih tanaman. Ini ketika kita akan gunakan, maka kita akan potong-potong. Saya anjurkan kalau motong ini pakai gergaji besi. Ya, dipotong begitu, pakai gergaji besi. Kenapa? Pakai pisau juga bisa kan? Bisa. Tapi di dalamnya ini ada serat-seratnya. Kalau pakai gergaji besi, ini lebih memudahkan untuk kita potong sesuai ukuran. Ukurannya berapa? Nah, ukurannya biasanya ini 2 cm kali 2 cm atau 1,5 kali 1,5 sudah cukup. Nanti dipotong-potongnya, Ibu sekalian, ini jadi seperti ini nih. Ya, cukup seperti ini, seperti roti gitu ya. Seperti potongan tahu. Seperti potongan tahu ini. Nah, ketika kita memulai awal dari menanam ini, saya anjurkan memang lebih baik menggunakan yang namanya ini tray. Tray ini nanti ini dimasukkan ke sini. Masing-masing tadi sudah dipotong-potong 1,5 kali 1,5 atau bisa juga 2 kali 2. Tapi saya anjurkan lebih baik 1,5 aja karena lebih menghemat begitu ya. Ini dimasukkan. Lalu sesudah dimasukkan ke sini, nanti ini dipenuhi semua. Ini disiram dulu. Disiram supaya basah. Nah, tray ini kan di bawahnya bolong begitu kan. Nah, sampai basah, kemudian dia akan tiris ke bawah. Sesudah airnya habis tiris, baru kemudian dari sini kita akan melubangi. Melubangi, biasanya saya ngelubangin di sini. Rock wool ini dilubangi oleh ya yang sederhana aja, tusuk sate gitu kan. Dilubangi untuk apa? Untuk benih itu masuk ke sini. Dalamnya segimana? Dalamnya cukup 2 mili aja. Jangan terlalu dalam. Tapi juga harus cukup lebar supaya benih itu agak leluasa di sini. Nanti kalau tumbuh, benih itu dia tidak terhalang, tidak terhambat oleh lubang yang sempit. Tetapi dia akan tumbuh dengan leluasa. Nah, di sini pun kita harus menjaga supaya benih ini tumbuh dengan baik. Cara menjaganya seperti apa? Nah, masing-masing benih itu punya karakter sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menanam misalnya menanam pakcoy. Menanam pakcoy itu benih itu akan pecah biji istilahnya. Sprout itu pecah biji, itu 24 jam sudah pecah biji. Tapi kalau kita menanam salada,
itu akan lebih lama. Mungkin akan 2 hari baru bisa pecah biji. Lebih lama lagi misalnya kita kalau menanam seledri. 1 minggu baru bisa pecah biji. Nah, gitu ya. Pecah biji itu seperti apa? Saya bawa yang sudah pecah biji. Pecah biji itu seperti ini, Ibu Bapak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini pecah biji. Jadi kalau benih sudah seperti ini buru-buru dikenalkan ke matahari, ke sinar matahari. Kenapa? Kalau enggak, ya benih ini akan jadi, ya istilah kami di dunia hidroponik itu akan jadi kutilang. Kutilang itu apa? Kurus, tinggi, langsing. Kalau orang itu bagus ya, kurus, tinggi, langsing. Tapi kalau benih kurus, tinggi, langsing itu udah ke depannya akan susah untuk berkembang dengan baik. Nah, itu ya, perlu dicatat. Jadi, apa yang misalnya ini yang tadi, yang sudah pecah biji, buru-buru ini cepat dikenalkan ke matahari. Terus ada orang bertanya, lah itu kan kecil banget benihnya. Matahari terik sekali. Apakah nanti nggak mati? Mati kalau ininya kurang basah. Nggak lembab gitu. Maka di bawahnya itu harus lembab. Harus basah. Tapi tidak boleh direndam. Kalau direndam nanti busuk. Kalau basah ini, maka sepanjang hari kita jemur pun dia tidak apa-apa. Malah akan bagus. Nah, ini seringkali saya jadikan ilustrasi. Jadi ketika kecil harus diperkenalkan dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan terik panas matahari. Kalau tidak, dia akan manja. Dia akan jadi toge. Ya bagus. Kita mendidik anak kita kan juga begitu ya. Nggak boleh dimanja-manja terus gitu kan. Tapi harus diperkenalkan dengan tantangan. Supaya ia tumbuh seperti apa? Nih, yang bukan atau yang tidak kutilang seperti ini. Jadi benihnya akan tumbuh seperti ini. Ini usia 2-3 hari. 3 hari sejak saya tanam ini. Nanti sesudah seminggu benih ini akan tumbuh seperti, ntar saya kasih contoh. Benihnya akan tumbuh seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ketika benih sudah seperti ini sudah siap untuk kita pindahkan ke media. Ya tadi kalau ada paralon, kalau media yang pakai ember baki ini ya bisa ke sini begitu ya. Jadi ini sudah cukup umur untuk dipindahkan. Ini usianya berapa? 7-8 hari udah seperti ini. Tapi ingat tadi, tidak semua jenis sayuran akan tumbuh, 8 hari pasti segini, enggak juga. Ini jenis pakcoy seperti ini. Kalau jenis misalnya lettuce, jenis salada akan berbeda lagi. Nah, itu cara kita untuk memindahkan benih ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi saya mengatakan bahwa ada orang kesan menanam hidroponik itu mahal dan seterusnya. Nah, saya mengajak kita untuk mencoba kalau mau berlatih dulu, berlatihlah dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, saya berlatih dulu tuh dengan apa? Dengan barang-barang bekas. Saya ambil ya, contohnya ini. Ini tanaman kangkung yang menurut saya sih cukup bagus juga, cukup baik gitu ya. Medianya ini adalah media bekas kemasan Herbalife ini, bekas. Jadi di atasnya saya pakai pot kecil. Pot kecil ini dulu saya beli satu losin itu 10.000. 10.000 dapat 12, lumayan gitu ya. Jadi masukkan ke sini.
Nah, lalu ini kangkung, terus di atasnya bisa kita semai beberapa benih atau lebih daripada satu gitu ya. Bisa 10 sampai 15. Nah, kalau ini nggak ada, bisa juga memanfaatkan barang-barang di rumah. Saya sudah menyediakan ini. Ini bekas, tadinya begitu ya, Ibu Bapak. Ini bekas pemutih. Jadi saya potong, ini pakai gunting. Pakai gunting ini, potong. Lalu kemudian ininya dibolongin, bakal akar nanti. Dibolongin, terus kemudian dibalik ini. Dibalik. Dan medianya apa di sini? Nah, ini yang kita bisa mix, bisa campur. Saya menggunakan media ini sekam bakar. Sekam bakar dimasukkan ke sini. Lalu sesudah dimasukkan sekam bakarnya, lalu benih ditanam di sini. Nah, ini nggak perlu pakai sumbu. Kenapa? Ini kan udah sampai ke bawah gitu ya. Jadi airnya kemungkinan udah ada di sini. Jadi untuk kangkung ini bisa. Bisa. Lalu kita diamkan. Nah, cara untuk menyemai kangkung, kangkungnya juga bibitnya itu juga harus kita perlakukan khusus juga. Misalnya kangkung itu kita cuci bijinya, kita rendam dengan air hangat kuku gitu. Kurang lebih 38-40 derajat. Diamkan 24 jam. Lalu kemudian sesudah 24 jam itu biasanya biji itu akan membengkak, tapi belum keluar kecambah. Ini dibuang airnya, sesudah dibuang, lalu kita diamkan, tiriskan 1 kali 24 jam lagi. Baru kemudian akan keluar kecambah putih, kurang lebih setengah sampai 1 cm. Nah, sesudah tumbuh seperti itu bisa langsung dimasukkan ke sini. Ya, bisa langsung dimasukkan. Kalau pakai net pot yang nanti kita akan masukkan ke dalam itu ya, dipindahkan ke paralon, ini pakai ini bisa. Nah, kangkung itu paling mudah. Jadi misalnya tadi biji yang tadi kita sudah rendam itu tidak perlu kemudian kita tidak perlu pakai roku lagi. Ini dipasang aja kain flanel. Kain flanel masukkan ke sini ke net potnya. Nah, Bapak Ibu, ini buat kangkung, ini tinggal kasih tisu aja. Tisu apapun, ya 1 lembar ditilep jadi 2 lembar. Nah, benih kangkung yang tadi ya, yang tadi sudah direndam 1 kali 24 jam, ditiriskan 1 kali 24 jam, taburkan saja di sini. Taburkan di sini, lalu kemudian ini masukkan ke paralon. Atau ke sistem yang seperti ini. Ini kurang lebih umur 4 hari nih. 4 hari, ini masih ada ininya, begitu ya. 4 hari, lalu ya kita masukkan ke sini. Nanti Bapak Ibu 3 minggu sesudah itu kita bisa panen. Itu kangkung. Nah, kangkung di tempat saya ini, kalau yang pakai itu, ini kurang lebih isinya sebenarnya 15 butir lah. Yang tadi saya ceritakan itu prosesnya. Lalu sesudah 3 minggu kurang lebih jadi segede ini. Jadi saya kalau ngambil kangkung, masak, cuma 1 ikat ini aja sudah cukup. Udah bisa. Ya, jadi sudah cukup untuk kita sekali masak. Dinikmati. Bukan, itu udah ada mute sih. Ya, 3-4 orang, begitu ya. Jadi ini kangkung ini. Kalau tadi saya katakan,
Kalau benih kangkung itu bisa banyak ya. Kenapa bisa banyak? Dimasukkan ke dalam sini. Karena dia tumbuhnya ke atas itu ramping. Dan dia memerlukan topangan. Satu dengan yang lain bisa harusnya menopang. Tapi kalau pakcoy itu nggak bisa. Pakcoy itu satu ini harus 1 biji. Nggak boleh banyak-banyak. Ya, 1 biji. Nah, kenapa? Dia akan daunnya lebar. Seperti nanti saya tunjukkan ini. Ini saya lagi iseng aja gitu ya. Pakcoynya udah dikasih udah diikat. Nah, kalau enggak diikat, ini lebar sekali. Akan lebar gitu ya. Jadi akarnya cukup 1 saja. Nah, godaan buat kita itu biasanya apa? Oh, 1 nanti kalau nggak jadi gimana? Ya udah, buat serep tambah 1 lagi, 2 gitu ya. Itu sebetulnya nggak bagus ya, tidak disarankan. Lebih baik 1. 1 untuk 1 lubang itu udah cukup. Ini untuk pakcoy, untuk sawi, untuk macam-macam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedikit banyak saya bisa jelaskan tentang ini. Nah, bagian ini nanti kita akan bertanya gimana nutrisinya. Kita menyediakan nutrisi untuk sayuran hidroponik ini. Pada dasarnya, tanaman itu, akar tanaman, bisa menyerap unsur hara itu sebenarnya dalam bentuk cair. Makanya kalau kita menanam di tanah, kita selalu siram oleh air itu, karena yang akan diserap oleh akar itu yang sudah cair itu. Jadi kita pada saat ini gunakan hidroponik ya untuk memberi makan tanaman itu. Bagaimana caranya? Ya lagi-lagi Bapak Ibu sekalian bisa membeli bahan-bahannya itu di toko-toko yang menyediakannya. Ini misalnya, saya contoh saja, ini AB mix yang tepung nih. AB mix tepung. Jadi ada di sini disebutkan tulisannya A, lalu kemudian ada yang B. A dan B dalam pekatan, ketika pekat ini tidak boleh dicampurkan. Kenapa sih begitu ya? Nah, secara teoritis, yang A itu biasanya mengandung yang namanya kalsium nitrat, gitu ya. Nanti B itu kebanyakan unsurnya fosfat atau apa ya? Fosfat, fosfor. Kalau ini tercampur, maka tidak akan menjadi cair. Akan menjadi gumpalan. Nah, ini yang menyulitkan untuk pohon, untuk tanaman, tidak bisa menyerap optimal dari nutrisi atau unsur hara yang ada. Maka ini akan tetap dipisah. Di sini ada beberapa petunjuknya. Petunjuk untuk cara kita membuat pekatan. Jadi pekatan itu apa sih? Nah, yang saya beli ini adalah pekatan untuk cairan 1 liter. Ini nanti dibuka semua, dituang dalam air 1 liter, kemudian diaduk-aduk, masukkan dalam sebuah tempat. Nah, itu yang A. Yang B-nya juga sama. Tidak boleh tercampur dulu. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dengan yang namanya nutrisi ini. Nah, sesudah jadi pekatan, biasanya kita akan menuangkan itu ke air atau ke ember gitu ya, untuk nutrisi untuk makanannya tanaman kita. Ukurannya berapa? Ada ukurannya masing-masing. Yang namanya misalnya, kalau ini disebutkan nutrisi daun. Ada daun, ada buah. Kalau Bapak Ibu mau nanam terong, mau nanam cabai, jangan beli yang daun. Tapi belilah yang buah.
Nah, tadi saya katakan, oh cabai bisa. Bisa. Cabai, paprika, tomat, itu bisa pakai hidroponik. Di belakang saya ada tomat ya. Kebetulan udah mulai berbuah. Nah, itu bisa. Jadi jangan salah. Kalau daun ya untuk daun. Kalau misalnya buah untuk buah. Nah, tadi kemudian jenis pohon, jenis sayuran berbeda satu dengan yang lain. Salada misalnya. Salada itu hanya perlu sekitar 600 sampai 800 ppm. Tapi pakcoy, sawi, dia bisa misalnya 800 sampai 1000. Ini jangan bingung, apa itu ppm sih? ppm tuh istilah sederhananya adalah unsur mineral yang ada, yang larut di dalam air. Caranya bagaimana kita tahu? Oh, ada satuannya, ada 500, ada 800, ada 1000 ppm. Nah, ada alat ukurnya. Ini yang namanya TDS meter. Jadi TDS meter di dalamnya ada angka-angkanya. Bu Bapak bisa di situ men-settingnya. Saya lebih suka pakai ppm-nya. Ini ada 2 fungsi, ada ppm, ada EC. IC gitu ya. ppm itu untuk melihat pekatnya mineral yang larut di dalam air, pupuk yang larut itu berapa. Di sini pun ada alat ukur untuk suhu juga. Jadi sudah 3-in-1. Nanya harganya berapa? Ini nggak terlalu mahal lah. Di online itu sekitar ya 60 sampai 75.000. Awet. Saya memakai ini sudah 5 tahun nggak rusak-rusak. Ya, ini alat ini. Jadi untuk mengukur tadi. Nah, tadi ragam sayuran, tanaman, satu tanaman dengan tanaman lain itu beda kebutuhannya, nutrisinya. Usianya pun beda juga. Usia 1 minggu tanaman dengan usia 3 minggu, nutrisinya beda. Jadi kalau 1 minggu misalnya kita hanya cukup 300-400 ppm, nanti kalau sudah dewasa, seiring dewasa kita tambah sampai misalnya 800 sampai 1000 ppm. Nah, dari mana tahu? Nah, dari ini kita mengukurnya. Tapi lama-lama kita juga akan mengenal sih. Nggak menggunakan ini juga lama-lama akan tahu. Oh, ini kurang pupuk nih. Ini kurang nih. Maka feeling kita akan bisa bermain di situ. Nah, kurang lebih jadi begitu. Kalau Bapak Ibu mau tidak repot lagi, di toko-toko ada banyak yang sudah menyediakan seperti ini. Gitu ya. AB-mic-nya seperti ini. Jadi artinya kita tinggal pakai aja. Ada aturan pakainya di sini, campurkan dengan air, lalu kemudian ya kita nanti lihat, tunggu perkembangannya. Seperti apa. Begitu. Nah, itu yang saya lakukan ketika kita mencoba untuk mempraktekkan budidaya hidroponik. Tapi selama ini saya selalu menekankan untuk kita semua ketika belajar menanam, belajarlah sebenarnya mencintai dulu. Mencintai, menyayangi tanaman, lalu kemudian melihat pertumbuhan, melihat keajaiban di dalamnya. Saya sih setiap hari melihat itu. Dari biji kemudian dia membuka, dia mulai tumbuh gitu ya. Sesuatu hal yang buat saya itu menakjubkan, dan saya kemudian saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk merawatnya, untuk bersama-sama tumbuh. Nah itu, ketika kita sudah timbul suka, kesenangan untuk itu, maka saya yakin semua yang kita perlukan akan Tuhan tambahkan. Pengetahuan apapun untuk itu pasti akan kita bisa mendapatkannya.
Barangkali tahap awal itu saya memaparkan demikian, kurang lebihnya. Kalau ada, saya lebih suka untuk kita berdiskusi, karena mungkin kita lebih mengena ya, ketimbang saya terus-menerus memaparkan. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Gimana caranya ngelihat nih, tunjuk. Siapa menyebutkan nama saya? Bu Pendeta. Kalau ya Pak Rigen. Ya, saya mau nanya nih. Pak Nanang ya Pak ya? Ya. Pak Nanang. Iya. Pak, ini kalau misalnya di halaman kan banyak hama ya, banyak hewan-hewan, banyak siput atau banyak apa gitu Pak. Nah itu gimana ya cara supaya supaya aman lah tumbuhnya, supaya sehat, supaya dijauhi oleh hama gitu Pak. Baik. Langsung saja Pak. Langsung ya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tantangan pertama juga ketika saya menanam tuh begitu. Dan beberapa teman-teman ya, saya pernah juga melakukan ini di GKI Nurdin misalnya ya. Dia udah menyemai, udah semangat luar biasa gitu ya. Paralelnya udah beli banyak sekali, lalu tibalah saatnya menyemai benih. Di hari kedua apa yang terjadi? Hari kedua itu benih yang sudah ditanam di sini gitu ya, ditanam di sini. Itu semuanya tidak tersisa satupun. Karena apa? Karena tikus. Diacak-acak, dimakan tikus. Rupanya tikus suka juga gitu ya. Nah, lalu bagaimana ini yang terjadi? Ya, usahakanlah gitu ya sama tikus. Kalau saya pasang beberapa perangkap, beberapa lem gitu ya. Akhirnya juga bisa untuk mengatasi itulah, mengendalikan minimal ya dia makan tetapi nggak semuanya. Itu sama tikus yang pertama. Yang kedua misalnya ada tadi keong gitu. Lalu kemudian serangga-serangga, ada ulat, ada apa. Itu nanti Bapak Ibu sekalian banyak tamu-tamu yang seperti itu yang datang. Lalu dengan begini apakah kita udah aja gitu ya. Ada banyak cara. Yang saya lakukan di tempat saya ini gitu. Itu kita membuat, karena prinsip saya begini. Kalau ada orang nanya hidroponik itu organik atau kimia? Saya harus katakan ini kimia. Karena pupuk nutrisinya memang kimia gitu kan. Tetapi di sini kimia yang bisa kita juga pertanggungjawabkan karena kita melihat mengukur kadar kebutuhannya itu setepat mungkin, yang pertama. Yang kedua gitu, kita menghindari atau sama sekali tidak pakai pestisida. Bisa. Saya melakukan ini, bisa melakukan ini. Pakai apa? Pakai cara yang ya orang bilang katakan organik. Saya hanya meramunya dengan apa? Menyemprotnya ini ya. Nanti disemprot pakai yang beginian ini. Tapi di sini isinya apa? Bukan pestisida, bukan obat itu ya. Tetapi ini pakai jus bawang putih. Ibu bapak sekalian, buatlah bawang putih misalnya dosisnya biasanya yang umum itu. Mak tua juga pakainya bawang putih loh Kak. Ya, bawang putih katanya bisa mengusir. Bawang putih itu sediakan 6 siung ya. 6 siung Bapak Ibu. Terus kemudian di jus, di blender sampai halus banget. Dicampur dengan air 4 liter. Ya, 4 liter air, bawang putihnya 6 aja. Dari situ difermentasi. Difermentasi maksudnya disimpan. Disimpan dulu. Nih biasanya kalau saya mau nyemprot besok, jadi saya bikin nih sore ini karena harus 24 jam diendapkan dulu. Kalau buat pakcoy, buat kangkung, jangan terlalu lama. Bisa 3 hari, bisa. Nanti bisa gosong pohonnya. Sesudah diendapkan, lalu disaring. Lalu kita masukkan ke sini airnya. Nah, bawang putih kalau disemprotkan saja, begitu, dia akan mudah, kalau kena air, kena apa, dia akan mudah larut. Dia nggak tahan lama di daun. Bagaimana caranya supaya cukup lama di daun itu? Bapak Ibu bisa menambahkan ini nih, yang ibu-ibu di dapur suka beli.
Tapi ini khusus sayur. 4 liter itu jangan banyak-banyak. Setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh, masukkan tadi ke bawang putih itu. Supaya apa? Supaya ini hanya untuk melekat ke daun. Nah, dengan begitu, mudah-mudahan ya, yang saya praktekkan di sini, itu ulat dan yang lain-lain itu kayaknya nggak mau gitu. Itu untuk mengatasi. Kalau ada yang bandel lagi, tambah satu lagi, yaitu dengan fermentasi tembakau. Ya, bapak-bapak yang suka ngerokok misalnya, tembakaunya itu, ya 3 batang rokok itu kita buka tembakaunya. Ini bukan rokok putih tetapi tembakau. Direndam juga, difermentasi juga. Kalau tembakau bisa agak lama 3 hari. Campurkan. Lalu semprot. Nah itu cara mengatasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Siapa yang mau tanya? Sebutkan nama. Bu, siapa Bu? Pak Kres. Ya, silakan Pak Kres. Ya. Pak Nanang, saya mau nanya Pak. Antara penyemaian bibit yang satu sama yang sebelahnya itu kira-kira ada jarak berapa senti Pak? Oh iya. Soalnya kalau umpamanya kita pas beli itu kan biasanya ada lubang-lubangnya itu udah pasti. Kalau seandainya kita mau bikin sendiri mungkin dari barang-barang bekas itu mungkin dari styrofoam atau apa itu kira-kira ada jarak berapa senti Pak? Terima kasih Pak. Baik, kalau Bapak Ibu sekalian beli misalnya namanya starter kit ini ya. Starter kit ini dia dirancang banyak banget gitu kan. Oh, ini ukuran 30 cm kali 40 aja udah ada berapa? 9 lubang. Kalau ini buat kangkung cocok. Kangkung rapat nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kalau nggak bisa. Terus nggak balik ke sini lagi. Jaraknya berapa senti tergantung Bapak mau nanam apa. Kalau mau nanam pakcoy, saya sarankan jaraknya 20 cm. 20 cm itu buat pakcoy ideal. Tapi kalau mau nanam kangkung, 10 cm cukup. Kita pertanyaannya, gimana kalau saya mau dua-duanya? Kadang kangkung, kadang pakcoy. Saya suka menyarankan, ya sudah, 10 cm aja lubangin. Nanti kalau nanam kangkung, tanamin lubangnya semua. Kalau misalnya kita mau nanam pakcoy, kita lewat 1 lubang kan? Bisa begitu. Nah, itu caranya, Pak. Baik, ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa? Ya, Ibu Endang, Bu. Endang mau tanya, Bu. Silakan. Ya, selamat siang Pak Nanang. Saya ingin bertanya, kalau di dalam daun ya, daun itu membentuk seperti pulau, ada guratan-guratan putih, baik itu daun terong ataupun sawi, kailan. Nah itu bagaimana cara mengatasinya ya Pak ya? Terima kasih. Ya, baik Ibu. Ini pertanyaan kemarin saya juga ditanya begitu sampai dikasih fotonya gitu loh. Itu kayak apa jalan gitu ya. Iya, betul. Terus orang itu nanya, apakah ini cacing atau bukan? Saya katakan bukan, itu bukan cacing, tapi ada semacam kutu di situ yang bertelur. Jadi kutu yang bertelur, caranya sebetulnya bisa tadi dengan yang tadi saya katakan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, ini udah parah sekali gitu ya, ada banyak gitu. Saya kadang suka menemukan ada kutu yang begitu banyak yang susah. Ini caranya mudah. Kalau kayak begini misalnya ini terserang tadi sama tadi udah cukup banyak. Ini angkat dulu aja. Tadi yang saya katakan atau yang kita semprot tadi, ramuan itu. Nah, kita masukin aja gitu. Masukin, terus kita bersihin, dia balikin lagi udah. Ya, cara mengatasinya begitu. Nah, kalau itu udah parah, daun yang tadinya seperti itu ya, sore kayak tulangnya itu, lebih baik gunting dulu aja, Bu. Karena itu pintar
Kasih Pak. Oke. Tolong yang tidak bertanya di mute, yang tidak Tadi Ibu Pendeta tadi ada yang nanya ya. Di chat itu kemangi detailnya seperti apa bisa ya. Saya ada ini contoh kemangi. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanam kemangi di tempat begini juga gampang banget ya. Kalau ada teman kita, tetangga kita punya kemangi yang sudah berbuah, yang kemudian udah tua buahnya, gitu ya, berbunga, terus bunganya itu udah tua, kecoklat-coklatan, kita minta aja beberapa. Lalu kemudian taburkan. Ini gampang sekali. Saya banyak banget di belakang itu kemangi, dan kadang-kadang nggak kemakan juga gitu ya, cukup besar. Nah itu yang tadi ini kemanginya. Kalau saledri ya, saledri Ibu Bapak sekalian, ini tanaman yang cukup lama harus kita sabar. Kalau menanamnya dari biji, bayangkan itu pecah bijinya saja baru 1 minggu. 1 minggu lagi berarti udah 2 minggu, mungkin baru segini, kecil banget. Baru 3 minggu, baru kemudian kita bisa pindahkan. Saran saya, kalau kita beli ke supermarket yang cukup bagus, ada supermarket yang jual hidroponik gitu ya. Nah biasanya ada saledri, beli saledri yang masih akarnya masih bagus. Saya di belakang itu juga tanam begitu. Dipotong saledrinya buat masak, di bawahnya itu akarnya yang panjang potong juga sebagian. Nah, mungkin tinggal 2 sentian akarnya, baru kemudian kita masukin ke ini. Masukin ke rock wool ini. Nanti biarkan, nanti akan tumbuh tunas. Ketika tumbuh tunas, baru kemudian kita masukkan ke media tanam kita. Ke tempat ini bisa, ke paralon juga bisa. Nah, itu saledri. Tapi kalau kita mau sabar-sabar, bolehlah beli benihnya. Lalu kemudian kita semai, kita tebarkan, ya tadi. Makanya kalau kita melihat di pasar, ada saledri gitu ya, kita nawar atau apa, itu kita lihat juga petani yang menanam itu cukup lama, panjang. Baik, itu yang bisa saya share dengan tadi, saledri dan kemangi. Ada lagi kah? Bu Yeni mau nanya. Silahkan. Bu Yeni. Ya, silahkan Pak. Ya, sorry, saya baru bergabung, saya tidak ngikut dari awal. Saya mau tanya, kalau tempat untuk menanam ini, seberapa perlunya matahari, atau tempat itu harus mataharinya seberapa full untuk tempat untuk nanam itu? Sebentar, aku mau tahu Hatsem. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Prengki ya. Terima kasih Pak. Nah, Pak Prengki, jadi tadi saya jelaskan bahwa minimal itu 4 jam Pak. 4 jam kena sinar matahari. Ya, kalau kurang dari itu saya khawatir itu pertumbuhannya nggak akan maksimal, nggak akan bagus. Kalau bisa misalnya 6 jam, 8 jam, jauh lebih baik. Itu artinya benar-benar full itu Pak, tidak terganggu dengan contoh di bawah pohon atau apa gitu ya? Iya. Nah, bisa nggak misalnya kita di atap, di bawah ini, untuk pohon-pohon tertentu memang mungkin masih bisa Pak. Misalnya untuk salada masih bisa begitu ya, tapi nggak, menurut saya sih nggak optimal. Jadi punya saya aja itu ada bekas-bekas tadinya dikasih atap untuk penutup plastik itu, lama-lama kena hujan, kena apa, jadi agak pudar dan kemudian menghambat pertumbuhan. Lalu bagaimana nanti, terlalu panas enggak? Kalau yang saya praktekkan buktinya enggak sih. Dia malah tumbuh oke, lebih bagus, lebih besar gitu pohonnya. Ketika tidak pakai penutup. Ya,
paling juga tantangan kita adalah ketika hujan aja. Ketika hujan, tadi teman saya mengatakan, oh kalau hujan gimana? Pohonnya nanti sayurnya rusak, rubuh atau apa. Tapi selama ini saya nggak ada tuh kasus yang seperti itu. Asal nutrisinya tepat, pas dia akan mencengkram akarnya ke bawah, lalu kemudian tumbuh dengan baik. Paling yang harus kita amati, cermati adalah tercampurnya nutrisi itu dengan air hujan. Tapi saya siasati bahwa di bawah ini ada saluran bebas. Kalau hujan itu matikan pompanya, kemudian buka salurannya, air hujan akan turun, nutrisi tidak terganggu. Itu yang bisa saya. Ya. Satu lagi Pak, artinya itu tidak benar-benar tidak boleh pakai atap ya, tanpa atap ya, artinya tanpa atap transparan juga tidak boleh itu ya. Saya tidak menganjurkan juga begitu, Pak. Jadi ada orang lain juga mempraktekkan malah pakai itu gitu ya. Dan bisa juga, ya bisa. Tapi yang saya kerjakan adalah kalau punya saya tidak pakai atap. Karena buat saya, oh itu lebih leluasa dan pertumbuhan lebih bagus menurut saya. Belum tentu menurut orang lain, oh itu bagus. Karena ada orang yang nggak mau pakai atap katanya. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tetapi yang saya praktekkan nggak pakai atap. Terima kasih Pak Nanang. Ya, sama-sama. Nah, Bu Yeni, saya mau tanya ya. Boleh? Ya. Nah, baik, silahkan ada lagi. Ya, Ibu Saya, Evina. Bu. Ya, boleh, silahkan. Sore Pak Nanang. Sore, Ya. Bu. Sore. Pak Nanang, saya mau tanya. Tadi beliau Bapak bilang itu kan ada, saya lihat kan di belakang itu kan ada bekas yang dari botol pemutih ya. Kan Ya. Bapak potong 2 tuh. Terus Bapak bisa pakai itu medianya media sekam ya Pak ya? Iya, medianya sekam bakar ya Pak ya? Ya, itu yang mau saya tanyakan, sekam bakar itu ada campurannya atau hanya sekam bakar saja? Baik. Yang saya pakai sekam bakar saja, tetapi menggunakan tadi nutrisinya AB-Mix buat hidroponik. Dia hanya media pengantar saja supaya jangan rubuh sebenarnya. Jadi, Baik. utamanya itu adalah nutrisi hidroponik. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita semai di rock wool, itu begitu sudah besar, itu sama rock wool-nya dimasukin ke itu ya Pak ya, ke sekam bakar itu ya? Kalau misalnya kita tidak pakai kain flanel ya? Ya. Atau bagaimana? Pakai kain flanel ataupun tidak. Jadi ketika benih ini kita mau pindah, ini mesti harus juga dengan ini. Dicabut, kita akan putus ini pasti. Oke. Jadi rock wool akan bersama-sama. Berarti rock wool kalau kita panen hidroponik itu belanja di supermarket pasti akan ada rock wool-nya supaya ketika panen pun mempertahankan kesegarannya, gitu. Baik. Ya. Dan untuk ukuran air nutrisinya juga itu batasannya ada nggak Pak? Kalau untuk yang di botol tadi itu, di botol pemutih itu, ada batasannya nggak Pak? Maksudnya airnya harus sampai tutup botol atau bagaimana? Ya. Ini batasannya, biasanya sampai sini aja Bu. Jangan sampai lebih ke sini nanti busuk. Ya. Sampai sini bahkan lebih baik udah sampai sini kita harus bolongin juga. Kalau nanti hujan kita nggak ketahuan, dia nggak meluber. Dia akan keluar. Baik. 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 Satu lagi Pak, boleh ya Pak ya? Satu lagi boleh ya Bu? Boleh Bu. Iya. Jadi gini Pak Nanang, saya sudah pernah coba tanam bayam dan kangkung. Itu karena saya belum tahu cara menanam hidroponik, jadi saya cuma lihat di YouTube ya pakai sekam bau, pakai campur yang tanah gitu loh Pak.
Tapi hasilnya itu kok kerdil ya, maksudnya kerdil, maksudnya tuh kecil-kecil. Jadi udah sudah 3 minggu, 4 minggu itu dia nggak bertumbuh sama sekali, cuma sedikit gitu. Cuma ada 5-6 cm lah, Pak. Itu karena apa? Karena media tanamnya atau karena kurang matahari atau bagaimana, Pak? Ya, ada banyak penyebab, Bu. Kurang matahari juga bisa, tetapi kalau tadi dikatakan cuma 5 cm atau apa ya, 10 cm, itu kemungkinan besar sih karena nutrisinya yang kurang. Nutrisinya yang kurang. Kangkung kalau misalnya ini nutrisinya berlebihan, dia daunnya akan menggulung gitu ya. Lalu ada bercak-bercak kayak putih. Nah, itu kalau lebih. Kalau kurang dia akan kurus gitu. Akan menjalar kayak merambat gitu. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak itu yang Budi Damdek itu ya, yang sekarang populer itu kan, yang di bawahnya ember lalu ada lelenya gitu ya. Nah, pasti itu akan tumbuh nggak besar-besar tuh, karena nutrisinya ya dari kotoran ikan itu aja gitu. Jadi kemungkinan nutrisi yang kurang memadai. Baik itu. Bapak Ibu, sekarang mungkin saya akan jelaskan sedikit soal benih gitu. Ya, sebelum nanti ada pertanyaan boleh disimpan pertanyaannya. Nah, awal kita menanam, seringkali kita tergoda untuk apa? Untuk koleksi benih. Saya pengen nanam ini, nanam pakcoy, nanam saledri, saya pengen nanam salada juga begitu banyak variannya. Akhirnya semua kita beli dan kita lupa bahwa di situ pun memperhatikan ada tanggal kadaluarsanya gitu ya. Jadi ada tanggal, setiap benih itu ada tanggal kadaluarsa, expire-nya. Nih, misalnya benih kale, ini kale yang saya pegang ini. Bapak Ibu kalau dibaliknya di belakangnya itu kelihatan nggak ada kadaluarsanya, expire-nya? Ada ya, expire tanggal sekian gitu ya. Benih yang baik itu, expire-nya itu cukup panjang. Jangan membeli benih yang mungkin 1-2 bulan lagi mau expire. Kenapa? Itu nggak bakalan tumbuh dengan bagus. Dia banyak yang mati. Atau bahkan nggak tumbuh sama sekali. Nah, kita pun mestinya beli benih itu juga harus berpikir, yang kita akan semai itu berapa puluh benih. Kalau kita beli benih yang segede gini gitu ya, ini itu isinya mungkin 9.000 benih. Banyak banget gitu kan. Nah, buat apa beli benih besar-besar ya? Banyak-banyak. Toh kita nggak pakai banyak. Lalu ada ukuran yang ini. Ini biasanya 1 gram, 2 gram gitu ya. Dan ada juga benih yang misalnya benih eceran begini. Baiknya gimana sih kita membeli benih? Nah, ini saran saya. Saya bukan lagi promo ini mereknya apa, enggak. Tapi saran saya ketika membeli benih, itu harus benih kemasan pabrik. Kalau kita mau benihnya baik. Satu itu. Yang kedua, kalau benih kemasan pabrik kan biasanya besar-besar. Lalu gimana caranya? Menurut saya, nah caranya mestinya kalau ada komunitas nih, kita seperti ini, itu bisa share. Ya, bisa sharing. Oh, saya habis beli benih ini nih, benih pakcoy gitu ya. Kita bisa bagi satu dengan yang lain. Nah, yang lain jangan beli yang sama gitu. Kita bisa share satu dengan yang lain. Kenapa kalau kita beli benih yang repacking gitu ya? Repack itu artinya ini dari kemasan besar, kemudian dipacking jadi kecil-kecil, kita tidak pernah tahu. Dan biasanya orang yang menjual benih seperti ini nggak akan dicantumkan. Ini benih ini nggak ada nih. Dicantumkan expirednya tanggal berapa. Atau sampai kapan. Nah, supaya kita jangan kecewa. Itu soal benih. Kalau kita komunitasnya udah banyak,
bisa kita share satu dengan yang lain, bagi-bagi. Lalu kemudian share juga pertumbuhannya. Ya, di tempat di gereja yang lain ketika saya pelatihan begini ya makanya ada grup hidroponik itu untuk apa? Oh, saya nanam nih. Kok nanamnya jadinya begini gitu ya? Ada sesuatu yang kurang memuaskan, potret kemudian di-share di grup. Ini kurang apa ya gitu ya. Lalu kemudian kita coba untuk analisa lalu cari solusinya. Nah, itu sebetulnya pentingnya grup. Kita bisa share banyak hal. Baik, Ibu Yeni, itu tambahan saya soal benih dan share itu. Iya. Tadi kayaknya ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Saya sih sebetulnya banyak sih, cuman mungkin yang lain dulu deh. Silahkan, ada? Kalau enggak saya ya. Saya Bu. Oh, Pak Dasalaku. Mari silahkan. Selamat sore Pak Nanang. Pak Dasalaku. Pak, kalau saat sekarang kan kita mau nanam pas tadi dibilang nggak usah pakai tenda apa tuh atap-atap itu. Nah, kalau musim hujan gini gimana Pak? Menurut Bapak kira-kira bagus nggak kalau kita nanam di musim hujan gitu? Ya. Pertumbuhannya bagaimana Pak? Itu aja. Baik, terima kasih Pak buat pertanyaan itu. Kalau secara pertumbuhan ya, memang musim hujan itu tergantung ini nanti pengaruh nggak ke banyaknya durasinya sinar mataharinya. Kalau misalnya lebih dari masih bisa menangkap sinar matahari lebih dari 4 jam, masih bisa 6 jam atau 8 jam, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu, yang tadi saya terangkan adalah tercampurnya sebetulnya nutrisi dengan air hujan. Air hujannya sendiri sebetulnya tidak masalah dan malah bagus untuk mencampur apa itu ya. Kalau coba Bapak Ibu sekalian, misalnya kita tes air kita, air pump. Air pump kita itu biasanya masih ada tuh unsur-unsur tertentu di dalamnya. Kalau kita ukur misalnya bisa saja ada 100 ppm. 100 ppm itu unsur apa di dalamnya? Ada kaporitnya, ada macam-macam gitu ya. Nah, sebetulnya air hujan tuh bagus untuk itu. Cuma karena kita udah hitung ppm-nya, kebutuhannya sesuai pohonnya, maka ada air hujan kan. Jadi kemudian itu akan berkurang. Ya. Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau saya di tempat terbuka begini, tadi saya katakan cara mengatasinya dibikin flow yang bisa membuang. Ketika hujan, lalu pompanya kita matikan, kerannya kita tutup, air hujannya langsung ke bawah. Kita modifikasi itu Pak, jadi bikin saluran pembuangan air hujan supaya tidak tercampur. Nah, kemudian hambatan lain adalah tadi hujannya besar banget, nanti pohonnya patah apa segala macam. Bisa kemungkinan itu terjadi, tapi di tempat saya hampir tidak ada ya. Jarang sekali ada pohon misalnya kangkung jadi rebah, jadi patah gitu. Nah, ini kan tergantung sebetulnya mana ya? Tergantung bagaimana kalau mengatasinya. Misalnya kalau kangkung udah sepadat ini gitu ya. Ini satu net pot gini ya. Ini saling mencengkram, kayaknya hujan juga nggak terlalu masalah. Berkali menanam, bukan berkali-kali, sepanjang hari pasti di tempat saya ada kangkung. Karena saya buat makanan burung, Pak, burung lovebird. Jadi nggak pernah tumbang gitu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, kalau tanaman yang baik ini akarnya memang nggak terlalu banyak juga sih. Biasanya ada yang banyak banget begitu. Itu menandakan sebetulnya indikasinya nutrisi itu kekurangan nutrisi. Otomatis naluri aman. Kalau nutrisi kurang, dia akan mencari. Akarnya akan banyak. Banyak akarnya tetapi tumbuh ininya sedikit. Nah itu ya jadi.
Itu begitu ya. Nggak terlalu banyak akarnya. Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Apa yang bisa saya jawab soal hujan? Memang kalau ditanya bagus musim hujan atau musim panas. Kalau hidroponik kita punya sebuah sistem taparalon, entah guli trapesium, entah pakai talang, udah pakai itu, menurut saya lebih enak sih menanam di musim kemarau. Tapi bukan berarti musim hujan nggak bisa juga gitu. Itu yang bisa saya jawab. Oke, makasih ya Pak Nanang. Ya, sama-sama. Pak Nanang, tanya Ya. lagi ya Pak. Ya, Pak Regen silakan. Iya, Pak, kalau misalnya dari dari yang Bapak sudah pernah tanam sampai berhasil gitu, kayak sayur-sayuran atau tomat, itu dia standarnya berapa lama ya Pak panennya? Tomat itu berapa lama? Bayam itu berapa lama gitu? Kalau Bapak beli kemasan bibit ya, nih, itu ada tertera di dalamnya. Tomat berapa? Nah, tetapi umumnya kangkung itu 21 hari 3 minggu udah bisa panen. Oh iya. Ya. Pakcoy itu ini sebetulnya yang saya bawa ini baru 3 minggu. Dia belum 1 bulan. Nah, ini masih remaja lah kalau orang gitu ya. 1 bulan itu bisa lebih besar. Nah, jadi macam-macam umurnya. Ada kale yang agak lama kailan. Kailan misalnya bisa sampai 40 hari gitu. Ya. Ya. Bapak Ibu mau yang lama lagi misalnya ini model begini nih, saya nanam bawang. Bawang bisa. Oh. Ini udah mulai pecah nih bawang. Nanti pecah, ini baru pecah 2, ini dua jadi pecah, berarti jadi 4, terus jadi akan tambah banyak. Itu bawangnya bawang apa, Pak? Bawang putih atau bawang merah? Ini bawang merah. Oh. Iya, kelihatannya aja putih, tapi merah ini. Lagi nanam ini sekitar 20-an nih. Oh. Jadi nggak usah beli bawang. Ya, ada lagi? Ini salah satu begini bisa. Masih ada? Ya. Kalau untuk bawang Belum jelas ini. Halo? Ya. Ya, silakan. Pak Tunggul. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Tunggul. Kalau tadi Bapak cerita mengenai penanaman daripada kangkung, itu tadi bisa panjang-panjang dia sampai menjalar gitu Pak. Iya. Kelamaan panen itu Pak. Ya, menjalar bagaikan ular gitu dari tempatnya ini jauh menjalar. Itu kenapa Pak itu? Iya, pada dasarnya kangkung itu pohon yang menjalar, Pak. Iya. Emang begitu. Cuma ya kenapa itu seringkali kalau menjalar itu kurus biasanya. Iya. Kalau kurus itu dia kurang nutrisi, kurang pas lah nutrisinya. Sehingga dia akan seperti itu bentuknya. Saya mau tanya lagi Pak ini. Saya sering mau beli ABMX itu di Jakarta ini atau di Depok ini di mana yang agak dekat ke daerah apa ini? Daerah Cibinong Pak. Tahu Pak? Wah, sepertinya daerah Cibinong juga banyak sih sebenarnya. Iya. Kalau saya sekarang ini lagi zaman pandemik begini, kebanyakan belinya online, Pak. Iyalah, melalui online, Pak. Tolong saya diberi alamat gitu nanti, Pak, ya. Bisa, Pak. Karena sudah ada grup, bisa aja gitu ya. Iya. Kemudian ada di grup saya baca, ada yang kita buat sendiri katanya, tapi saya nggak ngerti itu. Bagaimana katanya, nggak usah kita beli yang ABMX sudah tercampur, bikin sendiri katanya. Saya kurang pernah Bapak buat begitu? Iya Pak, awal-awal saya beli Pak, tapi belakangan saya ngeracik sendiri.
Oh, ngeracik sendiri ya, Pak. Ah, ini. Katanya lebih murah lagi, Pak. Kalau yang saya buat ya ini modelnya. Oh, itu. Jadi udah ini, jadi, Pak ya. Ini kemasan saya racik sendiri, lalu ya karena banyak orang yang nanya kebutuhannya gitu kan. Iya. Tergantung Pak, mau bisa yang lebih murah ada kalau racik sendiri, tapi kalau kita menginginkan tanda petik yang premium yang apa ya udah teruji udah bisa bagus ya itu harganya juga yang nggak beda jauh sih dengan di pasaran. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Tunggul. Ya. Bu Pendeta katanya mau nanya tadi, silakan. Halo, siapa tadi yang mau nanya? Ada? Oke, saya saja yang tanya kalau gitu. Iya. Langsung susah Bu ya. Ya, Pak Nanang tadi, Pak Nanang kan kasih contoh yang pakai sekam itu. Iya. Nah, itu usia pindah ke situ, itu usia berapa hari Pak? Ketika dipindah ke yang ada sekam itu? Itu persis, Ibu, persis sama seperti kita mau pindah ke tempat paralon kemana, itu sama. Ya. Oke, soalnya gini, kalau yang saya dengar dulu kan penjelasannya sudah akarnya udah nembus ke rock wool, ya, baru dipindahin gitu ke pot atau ke tempat rak-rak itu gitu. Kalau pengalaman Pak Nanang gimana? Iya betul Bu. Ini kayak begini ya. Misalnya ini udah bisa tuh dipindah ke sana. Nah ini udah pasti di bawahnya akarnya udah nembus gitu. Kalau belum nembus, rasanya takut khawatirnya dia akan mungkin kerja keras untuk mencarinya, mencari tempelnya. Lalu ini Pak, kalau untuk menyemai, apakah memang harus pakai rock wool atau bisa pakai cokopit misalnya? Ya. Bisa nggak untuk hidroponik tapi pakainya cokopit? Ini bisa. Cokopit bisa, cuma ya itu ya Bu Pendeta ya. Ini tujuannya ini untuk apa sih? Dia untuk tegak berdiri. Mungkin nggak mau. Kalau pakai kokopit, tutup hidung, bau sekarang. Tolong di silent Anastasia ya. Kalau kokopit, dia itu kalau mau kita pindah, kalau akarnya tidak terlalu banyak, dia akan ngeprui gitu loh. Oh. Besar. Nah, nanti misalnya dimasukkan ke sini, nanti kan dimasukkan ke sini. Ini bolong-bolong. Nanti dia jatuh-jatuh, terbawa aliran nutrisi itu. Dan kita mampet di pompa. Makanya ini pakai rock wool ini. Tapi kalau kokopit model begini ya, model pakai sekam ini itu bagus. Kalau microgreen ya, itu mungkin memang pakainya cokopit ya? Ya, di belakang saya ini microgreen juga ini. Mungkin bisa kasih contoh Pak microgreen? Ini bunga matahari, umur 5 hari. Jadi di bawahnya pakai kokopit. Sudah hampir dipanen ya? Ini bisa dipanen ini. Nah, ini cara makannya gimana? Ini petik aja makan. Ini enak. Itu ininya juga pakai AB, pupuk AB. Disinilah keunggulannya microgreen. Dia tidak pakai apa-apa. Oh. Pakai air pure, air murni. Nah, ini teorinya gimana? Teorinya menarik kan? Ini kan ini biji matahari nih.
biji bunga matahari. Jadi di dalam biji ini dia untuk menumbuhkan benih itu sebetulnya sudah ada proteinnya. Protein yang sudah ada terkandung di dalamnya, sama seperti protein dalam telur, ayam atau apa gitu ya. Jadi dia akan bisa hidup dalam waktu tertentu karena dia makannya di situ. Pohon juga begitu, sayur juga. Jadi dia dalam waktu tertentu dia tumbuh. Nah, tumbuh sesudah itu kata ahlinya, saya bukan ahlinya, itu gizi yang paling baik pada saat itu 4 kali lipat. 4 kali lipat dari pohon yang sudah dewasa. Makanya dimakan begitu aja, langsung bikin salad, bikin apa, pakai roti itu udah bagus. Jadi tidak pakai nutrisi, tidak pakai pestisida pasti. Nah, di situ kita mendapat manfaatnya. Iya, iya. Apa aja yang bisa dimikro? Itu medianya Cokopit itu ya? Iya, Cokopit. Cokopit ini baru tumbuh. Okay. Mungkin nanti next ada pelajaran lagi. Karena ini harus ditekan dengan beban berat. Nah, itu suatu keajaiban ya. Jadi pohon ini nampaknya kayak toge gitu ya, lemes. Tapi ini dibebanin 10 kilo, dia beban itu bisa keangkat. Justru harus dibebanin dulu supaya akarnya nancep. Luar biasa. Ya, akarnya nancep, nanti dia bisa tumbuh. Oke, itu sepintas. Oke. Iya. Terima kasih banyak untuk penjelasan contoh yang langsung ada di belakang Pak Nanang yang boleh disampaikan ke kita, teman-teman semua di